Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan UAS ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Yang saya hormati Bapak Farul Rozi sebagai dosen mata kuliah praktikum hitobah serta teman-teman semua yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Syawal, bahkan Syawal sudah hampir berakhir, yang mana berarti kita sudah menyelesaikan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Nah teman-teman, ketika kita sudah selesai melaksanakan bulan Ramadan, kita sudah melaksanakan puasa, tarawih dan lain sebagainya, kita masuki bulan Syawal, diawali dengan Idul Fitri, yang hari raya Idul Fitri. Nah, kalau di Indonesia hari raya Idul Fitri itu biasa identik dengan halal bihalal gitu. Sebenarnya halal bihalal itu apa sih? Nah, halal bihalal adalah kalau dari bahasa Arab halal bihalal, halal dengan halal gitu. Nah halal bihalal ini maksudnya itu sama-sama halal gitu. Tapi sebenarnya itu di Arab tuh nggak ada halal bihalal gitu. Yang ada tuh di Indonesia gitu. Jadi tradisi halal bihalal itu ada di Indonesia. Tradisi halal bihalal yang ada di Indonesia itu maksudnya hal saling memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Nah, biasanya diadakan di sebuah tempat, entah itu di aula, entah di audit gitu. Untuk sekelompok orang, oleh sekelompok orang, dan merupakan suatu kebiasaan khas Indonesia gitu. Jadi orang Indonesia itu ketika sudah selesai bulan Ramadan, mereka mengadakan sebuah pertemuan yang mana di situ adalah ajang saling memaafkan gitu. Nah, halal bihalal ini konon katanya pada awalnya adalah pencetusnya itu dari KGPAA Mangkunegaran gitu. Nah itu terkenal dengan sebutan Pangeran Sumber Nyawa. Nah dulu ketika sudah selesai puasa, pangeran itu mengumpulkan para punggawa dan prajuritnya gitu di balai istana. Jadi semua punggawa dan prajuritnya dikumpulkan di situ, makan-makan dan saling memaafkan gitu. Nah setelah mereka berkumpul, setelah dari kerajaan ini mengadakan, organisasi Islam di sekitar kerajaan itu tuh ikut gitu, dan pemerintah juga ikut-ikutan melaksanakan halal bihalal gitu. Makanya jadi sebuah tradisi ketika selesai Ramadan diadakanlah halal bihalal. Nah sebenarnya ada satu kisah yang sangat menarik dari Atta As-Salami. Nah, beliau adalah tabi'in di zaman Umar bin Khattab gitu. Nah, Atta As-Salami ini adalah seorang penjual kain, penenun kain. Nah, beliau itu buat baju. Sudah 60 tahun beliau ini buat baju gitu. Terus setiap beliau bikin baju selalu dikirim ke salah satu toko gitu. Biasanya beliau itu bikin ala kadarnya gitu. Maksudnya bikin sebagaimana mestinya gitu. Biasanya dihargai dengan 5 dirham. Suatu ketika Atta As-Salami ini bikin baju dengan sekuat tenaganya. Waktunya dipakai buat nenun baju, kemampuannya dikerahkan untuk nenun baju gitu. Sampai suatu ketika Atta As-Salami ini jual lah kain itu ke pedagang tadi gitu. Wahai pedagang ini, kamu mau nggak beli kainku ini seharga 10 dirham gitu. Nah
pedagang ini kan juga udah lama gitu jualan, jadi beliau tuh tahu mana baju yang murah, mana baju yang mahal gitu. 10 dirham kan mahal tuh pada waktu itu. Nah terus si penjual tuh bilang, nggak bisa, ini nggak bisa dijual 10 dirham karena ini masih banyak cacatnya gitu. Nah atau Asalim ini sedih gitu, maksudnya kayak aku tuh udah ngerahkan semua tenagaku, semua waktuku buat bikin baju ini, kenapa kamu nggak mau beli dengan harga 10 dirham, padahal semuanya tuh udah aku kerahkan buat baju ini gitu. Terus habis itu si penjual bilang, ini nggak bisa 10 dirham karena ada cacat di sini, ada sesuatu yang kurang di sini gitu. Terus atau Salim ini nangis gitu. Si penjual bingung dong, loh kenapa nangis gitu. Terus akhirnya si penjual ini bilang, udah aku beli dengan harga yang kamu tawarkan gitu, berarti 10 dirham mau dibeli gitu, tapi kamu gak usah nangis gitu. Terus si Atta Asalim ini tetap nangis kan. Terus si Atta Asalim ini cerita, wahai penjual, sebenarnya aku tuh bukan menangisi karena kamu gak mau beli dengan harga yang aku tawarkan gitu, tapi aku menangis karena aku mengingat ibadah-ibadahku kepada Allah gitu. Selama 60 tahun aku sudah berusaha mencurahkan seluruh tenagaku untuk beribadah dengan sebaik-baiknya gitu. Aku sudah sholat dengan sebaik-baiknya, aku sudah puasa dengan sebaik-baiknya, tapi aku nggak ngerti apakah ibadahku tuh diterima atau tidak gitu. Apakah ibadahku ini bisa menjadikan aku menuju surga atau tidak gitu. Jadi aku merasa kamu sebagai manusia aja masih bisa tahu celah kesalahanku yang bahkan aku nggak ngerti kesalahanku tuh ada di situ gitu. Apalagi ibadahku, apalagi pengorbananku beribadah kepada Allah gitu. Aku takut ibadahku selama 60 tahun ini tidak diterima Allah. Itu yang membuat aku menangis gitu. Jadi teman-teman, kisah dari Atta Salim ini bisa kita ambil pelajaran bahwa sehebat apapun kita sudah beribadah kepada Allah, kita nggak ngerti apakah ibadah kita diterima gitu. Makanya selama kita Ramadan, kita ngaji, sholat tarawih, tahajud, puasa, belum tentu ibadah kita diterima gitu. Makanya ketika di akhir, para salafus soleh selalu menangis, berdoa, bersedih karena gak ngerti apakah ibadah itu diterima atau enggak. Dan mereka selalu bilang, taqabbal ya Allah, taqabbal ya Karim, terimalah amal ibadah kami. Begitu teman-teman. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.